Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari materi fisika matematika lanjut atau fisika matematika 2 mengenai deret Fourier. Deret Fourier ini sebenarnya adalah penguraian dari fungsi periodik yang merupakan penjumlahan dari sinus dan kosinus ataupun penjumlahan dari eksponensial kompleks. Bagaimana cara kita menguraikan atau menentukan fungsi dari deret Fourier suatu fungsi periodik? Mari kita bahas pada pertemuan ini. Oke, deret Fourier ini bisa kita pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai deret Fourier dengan dua jenis periode. Pertama adalah deret Fourier dengan periode sembarang atau 2L. Periode sembarang ini artinya L-nya bisa berapa saja. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi periodik begitu ya. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian kira-kira seperti ini bentuk fungsinya. Jadi dia berperiodik atau mengulang pada bagian ini. Nah, terlihat ya fungsinya periodik. Misalkan ini adalah minus 2L gitu. Ini minus 2L, kemudian di sini adalah minus L. Ini 0, di sini L, di sini 2L begitu ya. Nah, L-nya bisa berapa saja ya. Tadi karena dia adalah periode sembarang. Jadi intinya dia akan berulang setiap periode setiap periode 2L atau periodenya adalah 2L gitu ya. Jadi setiap 2L dia akan berulang. Setelah dari minus 2L nih di bawah, kemudian naik, kemudian selanjutnya di 2L, periode 2L selanjutnya bawah, naik gitu ya. Nah, maka persamaan deret Fourier-nya bisa dinyatakan dengan fungsi ini. Fx sama dengan A0 dibagi 2 atau A0 per 2 ditambah sigma AN cos NVX per L ditambah sigma BN sin NVX per L. Nah, dari fungsi deret Fourier ini atau persamaan deret Fourier ini kita perlu mencari tahu nilai A0, AN, dan BN-nya. Nah, bagaimana cara menentukan A0, AN, dan BN itu yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Koefisien A0 itu sebenarnya bisa kita tentukan atau kita cari dengan menggunakan persamaan ini. A0 sama dengan 1 per L, jadi nanti tergantung pada L-nya. Kemudian integral dari min L sampai L, jadi kalau pada kasus ini, integralnya kita ambilnya di sini nih, dari min L sampai L. Oke, apakah boleh dari 0 sampai 2L, Bu? Boleh sih sebenarnya, cuman lebih umum atau lebih mudah kalau kita gunakannya dari min L sampai L. Intinya yang kita potong itu ambil satu periode ya. Jadi boleh dari min 2L sampai 0, boleh min L sampai L, boleh 0 sampai 2L, itu juga nggak masalah. Karena yang penting dia dipotong atau dicarinya untuk satu periode. Tapi pada materi ini kita bahasnya dari min L sampai L yang lebih umum gitu ya. Oke. Jadi untuk menentukannya A0 adalah 1 per L, integral min L sampai L, fx dx. Oke, jadi tadi alasannya kenapa min L sampai L, intinya adalah untuk mengambil satu periode ya. Jadi ini satu periodenya, min L sampai L.
Kemudian AN-nya bisa kita tentukan dengan 1/L integral min L sampai L fx. Fx itu berarti tergantung dari fungsinya ya. Kemudian dikali dengan cos n Vx per L dx. Kemudian untuk nilai Bn-nya adalah 1/L integral min L sampai L fx dikali sin n Vx dx. Gitu. Ini adalah persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk menentukan koefisien Fourier. Jadi nanti kita dengan ketiga persamaan ini kita akan memperoleh nilai A0-nya, kemudian AN-nya, kemudian juga Bn-nya. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana persamaan deret Fourier dari suatu fungsi periodik. Nah, persamaan ini tadi sesuai judulnya adalah digunakan pada fungsi periodik yang memiliki periode sembarang. Lalu, jika persamaannya memiliki periode 2V, maka persamaannya mirip ya, hanya nanti batasan integralnya menjadi 2V. Menjadi dalam bentuk V maksudnya. Oke, jadi deret Fourier dengan periode 2V, misalkan saya punya ini, oke, ini gitu ya. Kemudian ini fungsinya kurang lebih seperti ini misalkan. Oke, misalkan di sini adalah min V, kemudian ini 0, di sini adalah V begitu ya, kemudian di sini adalah minus 2V, berarti yang di sini 2V begitu. Oke, tanda apa yang berbeda supaya terlihat perbedaannya. Gitu ya. Oke. Nah, pada kasus batasan periode 2V, maka tadi kita ambil batasan periodenya sama seperti sebelumnya, akan lebih memudahkan untuk satu periode ini kita ambilnya yang ini dari minus V sampai V. Nah, satu periode ya, satu periode gelombang, satu lembah, satu puncak gitu ya. Intinya dia adalah satu periode geraknya, jadi dari minus V sampai V itu batasan yang diambil. Untuk persamaannya mirip sebenarnya, nggak terlalu berbeda jauh ya. Oke, jadi fungsi deret Fourier-nya dinyatakan dengan fx sama dengan A0 per 2 daripada A0-nya ditambah sigma dari AN cos nx ditambah dengan sigma dari Bn sin nx gitu. Jadi belakangnya terlihat lebih sederhana begitu ya, karena dia sudah dalam bentuk V periodenya. Tapi tetap yang kita cari adalah nilai AN, A0, dan Bn-nya dengan koefisien masing-masingnya. Untuk A0 adalah 1/V, batasan integral dari min V sampai V, fungsi X, ini mirip ya, seperti sebelumnya. Kemudian AN-nya juga mirip 1/V dengan integral min V sampai V, Fx dikali cos Nx, jadi ada pengali cos Nx-nya juga. Kemudian untuk menentukan Bn-nya adalah 1/V dari min V sampai V Fx sin Nx gitu. Bagaimana sih cara menggunakannya, Bu? Untuk persamaan deret Fourier ini, baik yang periode sembarang tadi ataupun yang periodenya 2V, nanti akan kita lihat dari bagaimana kita menggunakannya melalui contoh ya, supaya lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya, dari ini kan koefisien Fourier-nya ada 3, berarti masing-masing ada A0, ada AN, dan Bn, baik pada yang periode sembarang ataupun periode 2V. Apakah semuanya perlu kita cari? A0, AN, sama Bn. Nah, untuk menentukan apakah semuanya perlu kita cari, itu bisa kita tentukan dengan mengetahui apakah fungsinya merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi, pada
bagian terpenting kalau kita tahu bahwa dia fungsi genap ataupun fungsi ganjil, kita bisa mengeliminasi. Jadi tidak perlu semuanya dicari, tidak perlu ketiga-tiganya baik A0, AN ataupun BN dicari. Mana yang perlu dicari, mana yang tidak, bisa kita ketahui dengan mengetahui apakah fungsinya merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, apa bedanya fungsi genap dan fungsi ganjil ini? Oke, kita lihat penjelasannya. Fungsi genap itu berlaku fungsi negatif X itu akan sama dengan fungsi X. Jadi pada fungsi genap, ini diilustrasikan seperti gambar 1 katanya. Pada fungsi genap, nilainya atau fungsi dari negatif X itu akan sama dengan fungsi X. Artinya dia bentuknya garis ini, titik nolnya ini, nol di sumbu X-nya itu jadi seperti cermin. Di sebelah kiri dan kanan dari titik nol ini dia berlaku pencerminan gitu ya, makanya jadinya F min X sama dengan Fx. Kita lihat di gambarnya. Oke. Ini katanya F min X akan sama dengan Fx. Jadi fungsi dari min 1 misalnya itu akan sama dengan fungsi dari 1. Coba kita lihat fungsi dari min 1 di mana? Oke. Ini fungsi dari min 1 akan sama dengan fungsi dari 1. Ini posisinya sama nih ya, begini. Atau mungkin kalau begini, jadi nggak perlu kelihatan. Nih, kita pakai misalkan fungsi dari minus setengah, itu akan sama dengan fungsi dari setengah. Mana yang minus setengah? Kalau min satunya di sini, berarti minus setengah kan kira-kira di sini ya. Ini minus setengah, berarti posisinya ada di sini. Kemudian yang ini yang setengahnya ya kira-kira. Nah, posisinya sama nih, sama-sama ada di nilainya 1 gitu fungsi X-nya. Kemudian fungsi dari minus 1,5 berarti 3/2 gitu ya, akan sama dengan fungsi dari 3/2. Minus 3/2 itu berarti 1,5 sini ya, ini minus 3/2. Ini di sini posisinya, sedangkan yang 3/2-nya di sini posisinya. Sama ya posisinya gitu. Jadi pada fungsi genap, sumbu 0 ini, sumbu 0 pada X ini berlaku menjadi seperti cermin. Jadi apa yang ada di kanan dan kirinya itu seperti pencerminan. Sedangkan pada fungsi ganjil, kita lihat. Pada fungsi ganjil berlaku F negatif X sama dengan negatif Fx. Jadi beda nih, kalau di sini F negatif X sama dengan Fx, ini F negatif X sama dengan negatif Fx. Seperti apa sih fungsinya atau seperti apa gambarnya? Maka kita lihat. Ini gambar atau ilustrasi untuk fungsi ganjil. Bentuk persamaannya nggak harus bentuk bentuk apa namanya ini? Bentuk grafiknya nggak harus sama persis seperti ini ya, tapi intinya adalah pada fungsi ganjil itu fungsi negatifnya akan sama dengan negatif fungsi X. Jadi misalkan dia berlawanan gitu ya nilainya. Jadi misalkan kita ambil di titik ini nih. Ini kan kita anggap negatif setengah gitu ya, anggap di tengah-tengah. Ini berarti setengahnya. Fungsi dari negatif setengah itu kan di sini ya, nilainya 1. Sedangkan fungsi dari setengahnya itu nilainya minus 1. Jadi di sini fungsi dari minus setengah adalah 1, fungsi dari setengahnya adalah minus 1. Kan nggak sama nih nilainya, tapi sama-sama 1. Sama-sama 1, tapi yang satunya adalah positif, satunya lagi negatif gitu. Berarti dia akan memenuhi kriteria ini, fungsi dari negatif setengah akan sama dengan negatif dari fungsi setengah. Jadi ketika fungsi setengahnya kita negatifkan, hasilnya kan tetap 1 nih, jadi 1 sama dengan 1 gitu. Itu untuk fungsi ganjil. Jadi bedanya itu ya, ganjil sama genap. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kemudian kalau kita sudah tahu apa bedanya
fungsi genap apa kita sudah tahu pada persoalan kita ini fungsinya genap atau ganjil bagaimana? Nah, jika kita sudah tahu fungsinya itu genap atau ganjil, maka kita bisa menggunakan perumusan ini atau kita bisa menggunakan kesimpulan ini. Jadi jika suatu fungsi itu adalah fungsi ganjil, maka berlaku AN-nya bernilai 0. Sedangkan pada fungsi genap itu berlaku BN-nya 0. Jadi kalau ini fungsi. Jadi kalau kita tahu kita punya fungsi ganjil, kita cukup cari nilai BN saja, nggak perlu cari AN. Nah, jadi kita sudah bisa mengeliminasi AN-nya nggak perlu dicari, karena AN-nya pasti akan 0 ketika fungsinya ganjil. Dan ketika fungsinya genap, kita cukup cari AN-nya saja, karena kita tahu bahwa nilai BN-nya yang akan 0 pada fungsi genap. Tuh. Jadi ini membantu untuk mengeliminasi bagian mana yang harus kita kerjakan. Jadi nggak harus semuanya dikerjakan untuk nyari ini nih A0, AN, BN. Karena ada kemungkinan nilainya akan 0. Gitu ya. Oke, kita coba di persamaan gitu ya. Oke, latihan soal. Sketsalah fungsi berikut untuk 6 periode. Jadi kita buatnya dalam 6 periode supaya lebih kelihatan aja gitu ya maksudnya. Bahwa fungsinya itu memang periodik dan tentukan apakah merupakan fungsi genap atau ganjil. Setelah itu tentukan deret OY yang sesuai. Jadi tentuin apakah deretnya genap atau ganjil. Kemudian kita cari bagaimana persamaan deret OY-nya. Ini persoalannya fx-nya adalah min 1 sampai 1 pada batasan min 1 pada batasan min V sampai 0, kemudian 1 pada batasan 0 sampai V. Sedangkan ini, ya begitu, nanti kita lihat di soal bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Soal pertama, fungsi X ini adalah bernilai negatif 1 ketika min V sampai 0, dan bernilai 1 dari 0 sampai V, dari batasan X 0 sampai V. Oke, kita gambar. Sketsanya sesuai dengan fungsi tersebut untuk 6 periode katanya ya. Kita gambar dulu. Untuk membuat 6 periode itu sebenarnya yang perlu kita gambar adalah bentuk utamanya dulu sesuai sama yang tulis di sini. Oke, jadi katanya nilainya min 1 dari min V sampai 0. Kita lihat dulu nih batasan min V sampai 0 mana sih? Ini min V sampai ke 0 tuh di sini ya. Oke, di sini batasannya. Nah, katanya dia bernilai 1, maka kita gambar garisnya ini. Bernilai negatif 1. Bernilai negatif 1. Oke, ini nilainya berarti di sini ya. Ini garisnya. Kemudian dari 0 sampai V-nya katanya bernilai 1. Berarti dari 0 sampai V dari bagian ini. Oke, bernilai 1. Sip, sini garisnya. Oke. Kalau diminta untuk membuatnya berulang sebanyak 6 periode, ya tinggal kita ulangi aja nih. Berarti setiap setelah ini berarti kan dari 1 mengulang lagi ke min 1 gitu ya, batasannya dari V sampai 2V, kemudian naik lagi jadi 1, turun lagi, begitu seterusnya. Dan tinggal kita gambarkan sebanyak 6 periode. Jadi ini saya ambil ini 1, 2, 3, boleh 4, 5, 6-nya lanjut ke sebelah kanan, atau 1, 2, 3 ini berarti, oke maaf, saya ambil ini ya, hitungnya kita dari ujung banget. Bisa, nggak masalah tadi ya. Oke, 1, 2, mana tadi 3-nya? Oke, ini 3, oke sebelah sini 4-nya, sini 5, kemudian di sini ada setengah periode, setengah T, di sini juga ada setengah T. Oke, gitu. Atau kalau mau lihat yang lain, bentuk lainnya ini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau misalkan Bu Teng nggak mau ada setengah-setengah kayak gini, boleh juga nih gambarnya di sini nggak ada ya, di sini yang dimunculin nih.
Nih, jadi sampai 7V gitu ya. Jadi nanti gambarnya satu periodenya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir di sini 6 gitu ya. Itu penggambaran untuk 6 periode. Sebenarnya penggambaran untuk 6 periode ini hanya untuk melatih kita melihat bahwa bentuk fungsinya ini adalah fungsi yang periodik gitu. Jadi kita lihat, oh iya dia memang bentuknya periodik gitu. Kalau kita cuma ambil batasan satu periode aja nih sampai sini, sebenarnya kita nggak tahu juga dia periodik atau hanya di situ saja nih yang bernilai, yang bagian lain nggak bernilai gitu. Jadi untuk melihat bentuk periodiknya, karena kan tadi fungsi directory itu adalah untuk menguraikan fungsi yang periodik gitu ya. Oke, ini sudah kita selesaikan gambarnya, kemudian kita menentukan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Nah, dari sini kelihatan nih dari gambarnya, ini apakah merupakan bentuk pencerminan atau enggak. Nah, ini batasan garis nolnya berarti ya. Nah, ini batasan garis nolnya gitu. Oke, yang bagian dari 0 sampai dari min V sampai nolnya dia ada di negatif, sedangkan dari 0 sampai V dia ada di positif. Berarti bukan pencerminan, tapi nilainya berkebalikan gitu ya, satu negatif satu positif. Nah, karena nilainya berkebalikan, berarti yang memenuhi ini fungsi negatif x itu akan sama dengan negatif dari fungsi x. Artinya fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Lalu jika fungsinya fungsi ganjil, kita lihat lagi tadi di bagian atas. Pada fungsi ganjil, berlaku nilai an-nya sama dengan 0. Maka kita cukup mencari bn-nya saja. Oke. Kita tulis catatannya di sini. Maka karena dia fungsinya ganjil, an-nya akan sama dengan 0. Karena an-nya 0, kita cukup cari bn saja. Cari bn saja. Oke. Dengan demikian kita langsung tulis aja berarti an sama dengan 0. Ya. Nah, n-nya sama dengan 0. Maka kita langsung menuju ke mencari nilai bn. Tadi di bagian atas sudah diberikan persamaan untuk mencari bn. Ini saya catatkan ulang. Bn itu adalah 1/V. Ini yang batasannya dari min V sampai V berarti ya. 1/V integral min V sampai V fungsi x sin nx dx. Oke. Sekarang kita tentukan nilai bn-nya. Bagaimana cara menentukan nilai bn-nya? Oke. Berarti bn adalah 1/V integral min V sampai V fx sin nx dx gitu ya. Fx-nya ini adalah nilai fungsinya sesuai dengan gambarnya. Jadi kita pecah-pecah tadi, kalau kita ambil satu periode, kita gambar ulang di sini ya. Jadi yang kita ambil kan hanya dari min V sampai V. Kita gambarkan ulang nih, yang dari min V sampai V. Tadi katanya bentuknya saat ini. Oke. Ini min V, kemudian yang ini V. Nah, kita pecah sesuai dengan nilainya. Maka dari sini kita tahu nih, dari min V sampai 0 berlaku nilainya adalah negatif 1, sedangkan dari 0 sampai V berlaku nilai 1. Maka dipecah di sini. 1/V, 1/V-nya tetap ya, jadi bagian atas ini. Dikali dengan integral, ini berarti yang ini batasannya dari min V sampai 0. Jadi dari ini, dari min V sampai ke 0. Ini 0-nya ya. Fx sin nx dx, kemudian ditambah dengan 0 sampai V, ini dari 0 sampai V, fungsi x sin nx. Gitu. Jadi dipecah sesuai sama ada berapa, ini nih, ada berapa bagian gitu. Oke, fungsi x-nya kita masukkan sesuai dengan yang ini. Jadi kalau dari min V sampai 0, gitu, dari min V sampai 0-nya,
Ini dari min V sampai 0, min V sampai 0, kan nilainya min 1, berarti fx-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian sin nx-nya mengikuti. Kemudian batasan untuk 0 sampai V dari 0, ini 0 di sini garis 0 sampai V, itu kan nilainya 1, berarti fx-nya adalah 1 dikali dengan sin nx-nya mengikuti sesuai persamaan. Oke. Setelah itu kita ya tinggal dikalikan aja ya, berarti negatif sin nx. Nah ini negatifnya kita keluarkan, sedangkan yang ini tetap positif ya. Jadi Bn-nya adalah 1 per V dikali dengan negatif integral min V sampai 0 sin nx dx ditambah integral 0 sampai V sin nx dx. Kemudian Bn-nya menjadi kayaknya yang ini masih sama ya. Ini tertulis ulang sama persis. Oke, kita lanjut ke yang bagian bawah, berarti hasil integralnya integral dari sin nx itu kalau kalian ingat atau kalau tidak ingat bisa dicari di tabel periodik bagaimana mengintegralkan sin nx. Hasilnya adalah hasil integralnya ini ya, hasil integralnya adalah negatif 1 per n cos nx. Jadi sini integralnya itu negatif karena ada nx-nya, jadi muncul ini 1 per n cos nx. Kalau negatif yang awal yang ini itu posisinya di sini ya. Oke. Jadi hasil integralnya adalah negatif sin n negatif 1 per n cos nx. Batasannya jangan lupa tadi dari min V sampai 0. Dari min V sampai 0 ditambah dengan ya integral dari ini sama hasil integralnya min 1 per n cos nx, tapi batasannya dari 0 sampai V. Oke, kita masukkan batasan-batasannya. Berarti ini dari yang pertama ini 1 per n cos n dikali 0, ya. 0 yang ini dikurang dengan cos n dikali min V. Berarti yang ini. Ditambah dengan cos n V, ini yang ini dikurang cos n dikali 0. Ini. Hasilnya adalah berarti ini cos 0, n kali 0 ya. Cos 0, ini cos negatif NV, kemudian ini cos NV, ini cos 0. Oke, kita lihat tabel bantuannya, diketahui bahwa cos 0 itu adalah 1, dan cos negatif A atau cos negatif sesuatu itu nilainya sama dengan cos A. Ini pengetahuan dasar tentang trigonometri ya. Nah, kalau lupa bisa dibuka-buka kembali. Jadi cos negatif A itu sama dengan A. Sehingga nanti cos yang negatif-negatif ini bisa menjadi, jadi cos negatif NV itu bisa menjadi cos NV saja. Jadi hasilnya akan menjadi B-nya 1 per V dikurang negatif 1 per N, 1 dikurang cos NV ditambah 1 per N cos NV kurang 1. Kemudian ketika diurai jadi demikian gitu ya, diurai dimasukkan sehingga nanti bentuk akhirnya nih 1 V dikali 2N, 1 V maksudnya dikali ya buka kurung 2N kurang 2N maaf 2 per N dikurang 2 per N cos NV. Atau bisa juga dituliskan 2N-nya ini ada di keduanya, bisa kita keluarkan sehingga menjadi ini. Bn-nya adalah 2NV dikali 1 min cos NV. Karena bentuk Bn-nya demikian, kita tentukan untuk memasukkan ke persamaan, kita bisa masukkan beberapa nilai N-nya dari B1 sampai B5 gitu misalkan ya. Kemudian tentukan nilai B1 hingga B5 dengan mensubstitusi nilai N-nya 1 sampai 5. Memasukkannya ini lebih banyak lebih baik untuk kita bisa melihat modelnya. Kita bisa melihat bentuk pengulangannya gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya, tadi kan ini bentuk deret Fourier-nya ya. Deret Fourier-nya begini. Kemudian karena dia fungsi ganjil, tadi AN-nya 0. AN 0 itu berarti termasuk juga A0 ya.
Nah, A0 itu kan sebenarnya sama dengan AN pada saat N-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti ketika AN-nya 0 berarti termasuk juga dengan A0. A0 juga 0. Sehingga bagian ini itu bernilai 0. Sehingga tidak ada yang kita cari, berarti tinggal ini nih. Berarti fungsi X-nya itu adalah sigma dari N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga, karena fungsi kita akan terus berulang hingga tak hingga, dikali Bn, berarti Bn-nya yang tadi ya, yang sudah kita dapatkan, mana tadi? 2N per V, nggak salah ya. Mana ya? 2 per NV. 2 per NV, 1 dikurang 2 per NV, buka kurung 1 dikurang cos NV gitu ya, cos NV. Kemudian ujungnya adalah dikalikan dengan sin NX, begitu kurang lebih. Nah, ini kan masih dalam bentuk sigma, berarti kita perlu cari untuk yang N-nya 1 gimana, N-nya 2 gimana, N-nya 3 gimana. Nah, itu fungsi dari kita menguraikan dulu B1 sampai B5-nya. Boleh nggak sih Bu cuma sampai 3 aja? Boleh sebenarnya kalau memang dengan 3 aja kita sudah bisa melihat polanya gitu. Tapi pada umumnya pola itu baru benar-benar bisa terlihat baik setelah 5 pengulangan gitu. Kita bisa lihat, oh iya, kita bisa memastikan gitu ya bahwa dia benar sudah terulang dengan baik 5 atau 7 gitu ya. Selain catatannya lebih banyak lebih baik untuk melihat pengulangan, tapi juga jangan terlalu banyak. Kita nggak perlu nyari sampai 15 misalkan, karena akan too much, akan berlebih sehingga malah jadinya lebih boros waktu gitu ya. Tapi untuk membuktikan bolehlah sekali-sekali. Tapi ya nggak perlu sampai 100 misalkan itu ya, nggak perlu sebanyak itu juga. Nih, B1-nya berarti tadi kan BN-nya sama dengan 2 per NV dikalikan 1 kurang cos NV gitu ya. Maka ya kita masukin aja ketika B-nya 1, si N-nya base-nya maaf. Ketika N-nya 1 ya N-nya kita ganti dengan 1. Jadinya 2 per V dikurang 1 min cos V. Cos V ini kan ada nilainya ya. Nah, nilainya adalah minus 1. Sehingga bisa kita cari 2 per V kali 1 min 1 sehingga menjadi 2 per V dikali 2 jadinya 4 per V. Kemudian kita masukkan nilainya 2. Jadinya 2 per 2V dikali 1 min cos 2V. Ini bisa dicoret jadi 1 per V gitu ya. Mana dicoret ini. Kemudian cos 2V. Cos 2V itu nilainya adalah 1 ya. Kalau cos V tadi negatif 1, cos 2V adalah 1. Sehingga menjadi 1 dikurang 1. 1 kurang 1 ini kan 0. Maka 1 per V dikali 0 berarti nilainya 0. Kemudian pada N-nya 3 dimasukkan juga demikian, kemudian cos 3V-nya bernilai negatif 1, ini min 1 gitu ya. Muncul seperti ini, jadi 4 per 3V hasilnya. Kemudian pada yang N-nya 4, kita cari di sini cos 4V nilainya 1, sehingga terjadi kembali ini 1 min 1 hasilnya 0, sehingga hasil totalnya 0. Kemudian pada yang 5, cos 5V-nya min 1, sehingga ini 1 dikurang min 1-nya muncul 2 lagi, sehingga bentuknya menjadi 4 per 5V. Nah, kalau kalian lihat, ini bentuknya mirip, jadi ini adalah 4 per V, yang di sini 4 per 3V, yang ini 4 per 5V, yang kita berarti bisa mencari hubungannya dari ini, dari ketiganya ini. Sedangkan pada yang genap-genap, ini pada yang ganjil ya, yang pada yang ganjil ini kalian bisa lihat nanti ada hubungannya. Jadi bentuknya bisa ditebak gitu selanjutnya. Kalau satunya adalah 4 per V, duanya adalah 4 per 3V,
kemudian maaf 2, 3-nya adalah 4/3 V, 5-nya adalah 4/5 V, berarti 7-nya pada B7 itu kita bisa tebak menjadi 4/7 V gitu ya. Kemudian B9-nya adalah 4/9 V. Sedangkan pada yang genapnya, ini B2-nya 0, B4-nya 0, berarti kita bisa tebak bahwa B6-nya juga akan bernilai 0, kemudian B8-nya juga bernilai 0, B10-nya juga bernilai 0 gitu. Jadi fungsi kita membuat ini supaya kita bisa tahu polanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tahu tadi AN-nya 0, kemudian jadi kita hanya perlu BN saja. Berarti fungsi X-nya, fungsi ini, fx-nya, fungsi X-nya hanya kumpulan dari B-nya ya. Kalau diurai hikmahnya jadi B1 sin X, B2 sin 2X, B3 sin 3X, B4 sin 4X, dan B5 sin 5X, dan seterusnya gitu ya, hingga tak hingga. Nah, tadi yang kita tahu bahwa setiap yang genap itu 0, berarti ini ya, masukin 0. Kemudian yang B1, B2 yang ganjil-ganjil, ini kita masukin sesuai nilainya. Oke, artinya kita bisa lihat deretnya bahwa kan 4V-nya bisa kita keluarin ya. Jadinya bentuknya adalah sin fx, fungsi deret Fourier-nya adalah fx sama dengan 4/V dikali sin x per 1 ditambah sin 3x per 3 ditambah sin 5x per 5. Itu penguraian dari sini dari sini ya. Nih. Atau kalau misalkan ditambahin selanjutnya berarti sin 7x per 7 ditambah sin 9x per 9 dan seterusnya gitu ya. Karena kita sudah tahu tadi ini yang ganjil semua ya, karena yang genapnya pasti bernilai 0 nih. Jadi nggak akan ada, nggak muncul. Sehingga ya ini berarti deret Fourier-nya fx sama dengan 4/V dikali dengan sin x per 1 tambah sin 3x per 3 tambah sin 5x per 5 dan seterusnya. Nah, berarti ini adalah deret Fourier yang sesuai dengan gambar atau sketsa persamaan periode grafik periodik kita yang ini tadi yang sudah kita gambar. Oke. Mana tadi? Agak lama ya scrollnya. Oke, ini. Jadi pada gambar ini si grafik ini itu bentuk deret Fourier-nya adalah yang sudah kita peroleh. Itu untuk yang batasannya dari min V sampai V. Kemudian untuk batasannya yang dari min L sampai L itu sebenarnya mirip, metodenya mirip-mirip gitu ya, cuman tadi memang persamaannya agak sedikit berbeda, agak sedikit lebih banyak ininya ya, variabelnya, tapi tidak terlalu jauh berbeda cara mengerjakannya gitu ya. Oke, kita bahasnya di video selanjutnya saja ya, jadi supaya tidak terlalu panjang video kali ini. Contoh untuk yang batasan periodenya dari min L sampai L kita akan bahas di video yang terpisah. Semoga bisa dipahami untuk bagian yang ini dulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui forum yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.